Indonesia kembali menjadi sorotan media internasional. Hasil investigasi media Inggris The Guardian mengungkap bahwa sejumlah kreator konten asal Indonesia diduga menjadi bagian dari pabrik meme yang membanjiri grup-grup politik di Amerika Serikat dan Australia demi mengejar uang dari program monetisasi Meta. Investigasi ini juga menyoroti fenomena ekonomi buzzer di Indonesia yang dinilai berkembang karena sistem pembayaran berbasis interaksi di media sosial. Seperti apa temuan lengkapnya dan fenomena apa yang sebenarnya terjadi di balik praktik ini? Kita bahas. Dalam artikel investigasi berjudul Inside a Meme Factory, Meet One of Thousands of Indonesian Trading Political Outrage Click for Facebook Case yang terbit pada Minggu 9 Agustus 2026, The Guardian mewawancarai Adira nama samaran, seorang kreator konten asal Jawa Barat. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Adira mengunggah foto senator Australia sekaligus pemimpin partai One Nation Pauline Hanson, lalu mengajak hampir 26.000 anggota grup Facebook berdiskusi mengenai komentar Hanson tentang Islam dan cara hidup masyarakat Australia. Ia juga mengunggah konten di berbagai grup Facebook seperti I Love the USA, GD Fans 2028, dan Pete Hegseth Fans. Sebelumnya pada Juni 2026, The Guardian juga mengungkap bahwa sejumlah grup pendukung partai One Nation di Facebook diduga dikelola dan dipenuhi kreator konten dari luar negeri. Banyak diantaranya berasal dari Indonesia. Adira mengaku tidak dibayar agensi dan hanya mengejar uang dari program kreator Meta berdasarkan interaksi konten. Ia juga menyebut tidak mendapat arahan politik tertentu, melainkan bergabung dalam grup Facebook dan WhatsApp bersama kreator Indonesia untuk berbagi informasi tentang grup yang berpotensi menghasilkan uang. Para kreator juga mendapatkan materi dan rekomendasi grup dari sejumlah pemimpin serta fitur rekomendasi Facebook. Fenomena ini dikaitkan dengan ekonomi buzzer di Indonesia. Peneliti Australian National University Ross Tapsell menyebut buzzer sebagai akun yang memperkuat pesan tertentu di media sosial demi keuntungan finansial, termasuk yang terhubung dengan perusahaan periklanan, partai politik, atau bahkan negara. Sementara itu, peneliti Queensland University of Technology Timothy Graham menilai model monetisasi Meta yang membayar berdasarkan interaksi turut mendorong fenomena tersebut. Sementara itu, fenomena pabrik meme dan ekonomi buzzer di Indonesia juga dibahas dalam artikel opini Kompas.id berjudul Buzzer Ekonomi yang Menggali Kuburnya Sendiri, karya dosen BINUS Business School Angtiasti Jiwasidi yang terbit pada 18 Juli 2026. Angtiasti menilai yang terlihat di permukaan hanyalah bayaran kecil yang diterima para buzzer. Di baliknya terdapat operasi yang jauh lebih besar, dengan lapisan bawah sebagai buzzer yang dibayar murah dan paling mudah dikorbankan ketika sebuah operasi terbongkar. Sementara operator dan pemilik jaringan memperoleh keuntungan paling besar dan paling jarang tersentuh hukum. Menurutnya, pola tersebut sangat mirip dengan rantai eksploitasi tenaga kerja. Ekosistem ini dinilai tumbuh subur di Indonesia. Basis pengguna media sosial yang sangat besar dipadukan dengan melimpahnya tenaga kerja, tekanan upah, dan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat menciptakan kondisi yang dinilai mendukung berkembangnya industri digital yang mengandalkan tenaga murah. Sahabat Kompas, akankah ada kelanjutan dari temuan investigasi The Guardian soal pabrik meme dan ekonomi buzzer Indonesia dalam politik Amerika Serikat dan Australia? Akankah ada koordinasi lintas negara untuk menindaklanjuti praktik ini? Atau justru fenomena tersebut akan berkembang menjadi bisnis abu-abu yang muncul mengikuti kepentingan geopolitik?